Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapa Wardah dari Prodi IPA akan mempresentasikan materi mengenai etika peduli terhadap lingkungan. Yang pertama ada pengertian. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini yang menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari, dan perilaku negatif akan menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang antroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudikohum ba'dalladhi ya'amilul la'allahum yarja'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat. Karena Allah telah menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan kehidupan di alam ini pun saling terkait. Jika salah satu komponen mengalami gangguan luar biasa, maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain. Dalam perspektif etika lingkungan atau ethics of environment, komponen paling penting hubungan antara manusia dan lingkungan adalah pengawasan manusia. Tujuan agama adalah melindungi, menjaga, merawat agama, kehidupan, akal budi, dan akal pikiran. Anak cucu serta sifat juga merawat persamaan dan serta kebebasan. Melindungi, menjaga, dan merawat lingkungan adalah tujuan utama dalam hubungan yang dimaksud. Jika situasi lingkungan semakin terus memburuk, maka pada akhirnya kehidupan tidak akan ada lagi. Manusia sebagai faktor dominan dalam perubahan lingkungan baik dan buruknya, serta segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan dan alam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut pelakunya adalah manusia, karena eksploitasi yang dilakukan manusia tidak sebatas memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup, tetapi tidak mempertimbangkan kelangsungan lingkungan dan keseimbangan alam. Mereka lebih didasarkan pada faktor ekonomi, kekuasaan, dan penafsuan yang tidak bertepi. Selanjutnya ada akhlak lingkungan dalam perspektif Islam. Alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan Islam adalah tanda keberadaan Allah, dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang yakin. Pemahaman bahwa manusia hanya merupakan khalifah mengimplikasikan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, namun hanya memiliki posisi sebagai mandarisnya di muka bumi. Hal ini tentunya tidak memposisikan manusia sebagai pusat orientasi sebagai pandangan antroposentris radikal, namun juga memposisikan manusia sebagai pemangku mandat Allah Subhanahu wa taala dalam hal pemeliharaan. Hubungan antara manusia dan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara makhluk dan yang ditaklukkan atau antara tuan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimiliki, tetapi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan umat Islam keterkaitan dengan lingkungan. Yang pertama ada Rabbul Alamin. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan semesta alam.
Jadi bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia saja, tetapi Tuhan seluruh alam. Yang kedua ada rahmatil lil alamin. Artinya manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam dengan mengedepankan akhlak yang mulia. Selanjutnya ada prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan dan tuntutan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Al-Quran Surat Al-Anbiya 107 Allah berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Seperti halnya anggota komunis sosial mempunyai kewajiban untuk menghargai kehidupan bersama atau kohesivitas sosial. Demikian pula, setiap anggota komunitas ekologis harus menghargai dan menghormati setiap kehidupan dan spesies dalam komunitas ekologis itu. Yang kedua, ada prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Terkait dengan prinsip hormat terhadap alam di atas adalah tanggung jawab moral terhadap alam. Karena manusia diciptakan sebagai khalifah atau penanggung jawab di muka bumi, dan secara ontologis manusia adalah sebagai bagian integral dari alam. Selanjutnya ada solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Terkait dengan kedua prinsip moral tersebut adalah prinsip solidaritas. Sama halnya dengan kedua prinsip itu, prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekofenisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan sesama manusia hidup lainnya. Selanjutnya ada prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, dan tidak disakiti, serta dirawat. Manusia umumnya bergantung pada keadaan lingkungan alam yang bersumber daya alam sebagai penunjang kehidupan sehari-hari, seperti memanfaatkan air, udara, dan tanah yang merupakan sumber alam yang utama. Lingkungan yang sehat dapat terwujud jika manusia dan lingkungan dalam kondisi yang baik. Krisis lingkungan yang terjadi pada saat ini adalah efek yang terjadi akibat dari pengelolaan atau pemanfaatan lingkungan manusia tanpa menghiraukan etika. Dapat dikatakan bahwa krisis ekologis yang dihadapi oleh manusia berakar dalam krisis etika atau krisis moral. Dari keseluruhan dapat kita simpulkan, yang pertama, akhlak dan etika Islam tidak melarang manusia untuk memanfaatkan alam, namun hal tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dan tidak berlebihan. Yang kedua, ada kolerasi ini dibentuk dalam sebuah akhlak serta etika yang religius yang mengikat manusia untuk terus menjaga kelestarian lingkungan sebagai upaya untuk menjaga sumber daya alam untuk menopang hidup manusia. Selanjutnya adalah kesalehan terhadap lingkungan dalam bentuk akhlak tersebut dalam Islam dianggap sebagai manifestasi rasa keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.